Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ketua Prodi, yang mulia Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Mahmudi, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Lembaga MA Nurul Ulum Mandala Bogor Sumeneb. Saya adalah peserta PBG Batch 3 tahun 2025. Program studi pendidikan agama Islam mata pelajaran Al-Quran Hadis di LPTK UIN Madura Pamekasan dengan nomor induk mahasiswa 25311102319. Pada hari ini Kamis tanggal 9 2025 akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Madura Pamekasan dengan tema pergaulan bebas dan perbuatan keji. Fase E kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pada materi ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Ya. Siti Komaria, Aminah Zahra, Laila, Endah, Sumiati, Khadijah. Ada yang tidak masuk anak? Semua. Alhamdulillah. Marilah agar situasi semakin menghangat, jiwa kita semakin hangat, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jatuh bantu ibu. Indonesia kebangsaanku,
Baiklah anak-anak, masih ingatkah kalian pada pelajaran sebelumnya? Alhamdulillah, yaitu menerangkan tentang menghormati kedua orang tua. Apalagi anak-anak? Bagus. Anak-anak, tahukah kalian tentang pergaulan bebas? Coba silakan. Apa contohnya? Melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Pak. Seperti apa? Seksual. Itu masuk juga pada seksual. Namun sebelum itu pergaulan bebas, sebelum terjadi perbuatan zina itu pasti terjadi suatu pergaulan bebas yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Kalian ingatkah contoh tentang perbuatan keji? Ingat. Coba sebutkan. Membunuh, mencuri, Lagi? merampok, Berzina. Itulah anak-anakku sekalian, kita menitik beratkan pada contoh tersebut adalah perbuatan zina. Zina itu adalah perbuatan keji yang memang diharamkan oleh Allah. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran di materi ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peserta didik dapat melafalkan hadis dan ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan perbuatan keji. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak melanjutkan pada kegiatan inti, marilah kita bersama-sama melakukan ekspresi. Semangat! Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, akan Bapak menjelaskan tentang perbuatan keji. Artinya ini adalah perbuatan zina. Perbuatan zina ini memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Jangankan berbuat zina, mendekati saja, mendekati tentang hal-hal yang bisa menjurus pada perbuatan zina itu sangat dilarang oleh Allah, bahkan diharam. Contohnya pakai ketat, nonton video porno, ya, baca novel yang bisa merangsang. Itu kan banyak contohnya. Masalah perbuatan-perbuatan pacaran juga termasuk hal-hal yang menjurus atau menghampiri pada perbuatan zina. Jadi jangan dekati. Makanya ulama berpendapat, kenapa Allah memakai lafaz wala taqrabu, jangan kamu mendekati, wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Tidak mengatakan wala tazanu. Kalau wala tazanu, cuman yang diharapkan adalah perbuatan zinanya dia. Sedangkan yang lain, misalnya pacaran, kumpul-kumpul di tempat yang gelap, yang sepi, itu tidak diharamkan. Makanya dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Ini artinya sangat mendalam, termasuk menghampiri, mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan pada zina. Anak-anakku sekalian, baiklah lebih jelasnya, mari kita simak poin di depan ini. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas menurut KBBI. KBBI ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah bergaul.
Sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali atau tidak terhalang, tidak terikat atau terbatas oleh aturan. Maksudnya pergaulan bebas itu lepas daripada aturan. Dalam ajaran Islam dilarang misalnya dalam bergaul bebas itu tidak mengikuti tentang aturan tersebut. Istilah ini merujuk pada perilaku menyimpang, khususnya yang berkaitan dengan hubungan seksual tanpa komitmen resmi seperti pernikahan, serta interaksi sosial yang cenderung tidak terkendali atau tanpa batasan moral yang jelas. Anak-anak sekalian, tahukah kalian pengertian perbuatan keji? Tahu ya? Tahu. Ya, jelas bahwa keji menurut KBBI mempunyai arti kotor, tidak sopan, juga Hina. Dan juga menurut bahasa adalah perbuatan atau kejahatan yang menimbulkan aib besar, aib hina, ya. Kemudian keji menurut istilah ialah suatu perbuatan yang melanggar susila. Baiklah anak-anak sekalian, orang yang melakukan zina dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama, muhsan. Muhsan yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Itu yang dikatakan muhsan. Kemudian yang kedua, ghairu muhsan, yaitu berzina masih lajang, belum pernah menikah. Yang laki-laki tidak pernah menikah, yang perempuan pun tak pernah menikah. Jadilah suatu berzina itu dinamakan ghairu muhsan. Adapun hukuman bagi pezina, yang pertama, hukuman terhadap zina muhsan adalah didera 100 kali dan rajam. Artinya rajam ini dilimpari dengan batu sederhana sampai meninggal. Didera, dicambuk 100 kali, kemudian dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Sampai meninggal. Kemudian hukuman terhadap zina ghairu muhsan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian dia 100 kali diasingkan dari tempat tinggalnya. Maka kita, terutama kalian sebagai wanita, harus betul-betul menjaga tentang perbuatan yang sangat hina sekali. Menurut Imam Syafi'i, perbuatan zina itu adalah hutang. Yang akan menebusnya besok adalah anak cucunya. Anak-anak sekalian, lebih jelasnya marilah kita simak penampilan video ini. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2, seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Bagaimanakah anak-anak setelah menyimak video tersebut? Apa sudah jelas? Jelas. Anak-anakku sekalian, silakan simak hadis di depan. Ada yang bisa membaca hadis tersebut? Ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yushriku hina yushriku wa huwa mu'minun wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Bagus, itu sudah cukup bagus cara membacanya. Baiklah, akan Bapak mengartikan hadis tersebut dan dijelaskan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang pezina melakukan zina ketika ia berzina, jika ia beriman. Tidaklah seorang pemabuk meminum khamr ketika ia meminumnya, jika ia beriman. Tidaklah seorang pencuri melakukan pencurian saat dia mencuri, jika ia beriman. Maksudnya daripada hadis tersebut, orang yang dalam keadaan beriman itu tidak akan melaksanakan sebuah perzinahan dan juga tidak meminum khamr apabila orang itu dalam keadaan beriman. Masih ingatkah kalian pada kisah Kiai Barsiso? Kiai Barsiso dia bisa terbang, santrinya 90 bisa terbang, namun karena beliau tidak punya iman, dia meninggal secara kafir. Naudzubillah. Nah dari itulah ketika manusia beriman dan harus banyak berdoa kepada Allah agar hidupnya husnul khotimah, tidak seperti kehidupan Ki Barsiso itu terlena karena ada tamu yang cuma beribadah selama 1 minggu dan kuat, dia merasa tertarik. Dia belajar konsepnya bagaimana cara itu kuat. Ternyata diberitahukan oleh tamu tersebut, kalau Ki Barsiso ingin kuat, silakan membunuh orang. Baiklah anak-anak sekalian, akan Bapak bagi sekalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah kalian menyimak
video tersebut, per kelompok di kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing memberi tanggapan tentang materi atau video yang kamu simak. Kemudian kalian menulis tanggapan kalian pada LKPD masing-masing. Setelah selesai, kalian dalam berdiskusi akan Bapak suruh satu persatu untuk mempresentasikan hasil kajian kalian. Baiklah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD pada setiap kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, yang terakhir kelompok 3. Dalam mengerjakan LKPD ini, Bapak akan memberi waktu selama 10 menit. Dipersilakan. Bagaimana dalam mengerjakan ini? Apakah ada kesulitan? Bagus, mantap. Silakan lanjutkan. Letakkan di sini, dan cara menulisnya harus lebih baik ya. Juga kelompok 2 gimana? Oh ramai? Oh iya, sudah bagus. Ya, kemudian ya cara menulisnya diletakkan di sini sampai dan jawabannya harus lebih baik. Ya. Bagaimanakah anak-anak? Apakah sudah selesai dengan tugas LKPD ini? Sudah. Baik, kalau sudah akan Bapak suruh dari setiap perwakilan kelompok ini untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. Dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Bagaimana pergaulan bebas dan perbuatan keji? Pergaulan bebas adalah bentuk hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang melewati batas norma agama, adat, dan kesusilaan. Misalnya, pacaran tanpa pengawasan, berduaan dengan lawan jenis bukan mahram, serta perilaku yang meniru budaya negatif dari luar. Perbuatan keji merupakan segala tindakan yang hina dan dilarang oleh Allah SWT, seperti zina, pornografi, pesta minuman keras, dan perilaku maksiat lainnya yang merusak kehormatan diri. Bagaimana anak-anak sekalian tentang hasil diskusi di kelompok 1 ini? Bagus. Tepuk tangan. Sekarang kita lanjutkan untuk menyampaikan hasil diskusi pada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Bagaimana pergaulan bebas dan perbuatan keji? Pergaulan bebas adalah bentuk hubungan sosial yang melewati batas norma agama dan moral, seperti pacaran berlebihan, berduaan tanpa mahram, berpakaian tidak sopan, dan perbuatan mendekati zina. Bagaimana larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji di dalam Al-Quran dan hadis? Al-Quran dalam Quran Surah Al-Irsya ayat 32, Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ayat ini menegaskan bahwa bukan hanya zina yang dilarang, tetapi semua hal yang bisa mendekatinya juga diharamkan. Bagaimana tanggapan kalian dari hasil diskusi kelompok D yang sudah disampaikan? Bagus. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok pamungkas, itu kelompok 3 ini. Dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana pergaulan bebas dan perbuatan keji? Pergaulan bebas merupakan bentuk interaksi antara laki-laki
perempuan yang melanggar batas kesopanan, nilai moral, serta ajaran agama. Contohnya seperti pacaran berlebihan, berduaan tanpa ikatan yang sah, dan berpakaian tidak menutup aurat. Sedangkan perbuatan keji adalah tindakan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti zina, mabuk-mabukan, serta segala perilaku yang merusak kehormatan diri dan orang lain. Bagaimana anak tentang penyampaian diskusi dari kelompok 3 ini? Tangan. Baiklah anak-anak sekalian, dari materi yang kita bahas mulai tadi, silakan kalian menyimpulkan dengan saya suruh kalian satu persatu dari setiap kelompok. Kelompok 2, silakan. Kesimpulan yang pertama. Pelajaran adalah suatu perbuatan yang diharapkan karena hanya bisa menimbulkan perbuatan keji, artinya akan terjadi perzinahan. Ya, bagus sekali apa yang kamu sudah sampaikan ke 9 tersebut. Sekarang silakan kelompok 3. Mabuk-mabukan adalah perbuatan yang dilarang oleh agama karena bisa menghilangkan pikiran dan akal manusia. Pemabuk sering melakukan pemerkosaan. Ya, tepuk tangan semuanya. Jadi kesimpulan pembelajaran mulai tadi bahwasanya mendekati zina itu diharamkan oleh Allah, apalagi berzina. Dan itulah marilah kita sebagai umat Islam generasi muda untuk membenahi diri, bergaul dengan ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah anak-anak sekalian, dari uraian mulai tadi, apakah ada suatu materi atau penjelasan yang kurang begitu jelas bagi kamu sekalian? Tidak ada. Alhamdulillah. Bagaimanakah menurut kamu sekalian? Apakah pelajaran hari ini sangat menyenangkan? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mengkaji tentang pergaulan bebas dan terhenti, untuk selanjutnya mari kita belajar dengan suatu tema, yaitu cara membenahi akhlak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah akhlakul karimah. Dari itulah anak sekalian, Bapak sebagai pengajar dan kamu sekalian sebagai anak didik akan memberi suatu bacengan atau suatu nasihat. Utlub uluman wajib takid kasiran. Carilah ilmu dan semangat. Iqbal berkata, penyair pernah, pemikir tak mengatakan bahwa di dalam generasi muda di dunia ini tidak ada waktu berhenti sejenak, karena berhenti sejenak akan tergilas oleh roda zaman. Ayo kita belajar. Hari demi hari kita isi dengan Belajar. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pelajaran materi di kesempatan hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.